Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pertemuan kali ini guys, kita akan membahas materi tentang jaringan pada hewan, di mana kemarin kita sudah membahas tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang jaringan otot dan jaringan saraf ya. Nah, kira-kira 40% dari berat tubuh kita terdiri atas jaringan otot yang berasal dari lapisan embrional yang dibangun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi karena mengandung miofibril ya sebagai elemen dari kontraktil. Karena kemampuannya berkontraksi, maka otot disebut sebagai alat gerak aktif ya. Nah, pada vertebrata atau pada hewan bertulang belakang seperti halnya manusia, gerakan anggota gerak dan tubuh secara keseluruhan disebabkan oleh kontraksi otot yang melekat pada rangka. Nah, sedangkan pada organ yang berongga seperti saluran pernapasan, pencernaan, dan pembuluh darah, terdapat jaringan otot yang berkontraksi untuk menekan isi organ tersebut sehingga terjadi gerakan makanan dan dalam usus serta aliran darah ke seluruh tubuh kita. Ya. Nah, jadi guys, jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Ya, nah di mana otot ini terdiri dari serat-serat otot yang disebut dengan miofibril, sehingga kita mampu bergerak secara aktif ya. Nah di sini guys, otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi dan relaksasi, atau dengan cara memendek dan memanjang dengan bantuan protein yang disebut dengan aktin dan protein miosin ya. Nah di sini guys, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme atau proses terjadinya kontraksi otot ya. Nah, jadi guys, kontraksi otot itu merupakan kondisi saat otot meregang atau memendek atau ketika dia melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh kita. Nah, sedangkan relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Ya. Nah, jadi unit fungsional dari otot rangka itu disebut dengan sarkomer, guys. Ya, ini sarkomer. Jadi serat-serat atau miofibril itu tersusun atas sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Ya. Nah, aktin merupakan protein pembentuk filamen halus, di mana aktin ini ada dua untai, guys. Ada dua untai protein, yaitu troponin dan tropomyosin. Ya. Nah, sedangkan miosin atau filamen kasar ini merupakan protein pembentuk filamen tebal atau kasar yang bertugas untuk menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, berarti di sini ada bantuan antara protein aktin dan miosin, ya. Nah, selain aktin dan miosin, guys, sarkomer ini juga memiliki daerah-daerah yang ada di dalamnya. Nah, ada 4 daerah yang ada di sarkomer, yaitu pita I, ini ya pita I, kemudian pita A, zona H, dan garis Z atau aktomyosin. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, pada pita I ini menghasilkan daerah terang pada otot. Ya, jadi guys, pada pita I ini dia hanya ada aktin di dalamnya. Jadi aktin itu hanya ditemukan pada pita I saja. Oke. Nah, sementara itu pita A ini merupakan bagian sarkomer yang menghasilkan daerah gelap pada otot. Ya, di mana dia memiliki aktin dan miosin sekaligus. Jadi guys, aktin dan miosin itu ditemukan pada pita A. Oke. Nah, kemudian zona H ini merupakan daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. Ya. Nah, zona H ini hanya memiliki miosin saja. Yang terakhir adalah aktomyosin atau garis Z. Nah, ini merupakan penghubung antar sarkomer atau gabungan protein aktin dan miosin, ya. Nah, jadi ini merupakan bagian dari sarkomer, yaitu pita I, pita A, zona H, dan aktomyosin atau garis Z. Ini gambarnya ya. Oke, nah kemudian
bagaimana cara kerja atau mekanisme dari kontraksi otot ini? Nah, yang pertama, impuls saraf itu tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Nah, kemudian asetilkolin itu memicu pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Nah, kemudian ion kalsium tersebut akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Nah, perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomyosin, ya, bagian dari protein tadi, guys. Nah, setelah itu kepala myosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP atau adenosin trifosfat. Dan terakhir, otot akan memendek sehingga akan terjadi kontraksi otot, ya. Atau secara singkatnya, myosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan kalsium dan ATP. Nah, saat kontraksi, maka myosin akan menarik aktin sehingga pita I akan memendek, sementara itu zona H akan hilang, dan kemudian saat relaksasi, maka myosin akan melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Ini merupakan cara kerja otot secara sederhana, ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan jaringan otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos atau viscera, kemudian ada otot lurik atau rangka, dan ada otot jantung atau miokardium. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos atau viscera. Perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah otot bentuknya gelondong dengan inti atau nukleus berada di bagian tengah, guys. Ya, ia bekerja secara tidak sadar atau involunter atau dipersarafi oleh saraf otonom dan tidak mudah lelah. Ini adalah ciri-ciri dari otot polos, ya. Jadi bentuknya gelondong, intinya ada di bagian tengah, bekerja tidak sadar dan tidak mudah lelah, ya. Nah, contohnya adalah jaringan pada usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, dan organ dalam dan rongga tubuh yang lain, ya. Nah, kemudian otot lurik atau otot rangka. Nah, di sini bentuknya silinder panjang. Ya, seperti ini dia. Silinder panjang atau berbentuk tabung yang panjang dengan inti yang terletak di bagian tepi atau di bagian perifer, tidak bercabang, namun dia bekerja secara sadar atau volunter atau dipersarafi oleh saraf pusat dan cepat lelah atau mudah lelah, ya. Nah, kemudian daerah terang atau isotrop atau pita I dan daerah gelap atau anisotrop atau pita A pada otot lurik atau rangka ini dapat terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena bentuknya yang teratur. Nah, contohnya kita temukan pada otot yang menempel pada tulang atau daging, termasuk otot lurik, ya, guys. Nah, yang terakhir adalah otot jantung atau miokardium. Bentuknya silinder panjang juga dengan inti berada di bagian tengah, bercabang, dan dia bekerja secara tidak sadar atau involunter atau dipersarafi oleh sistem saraf otonom dan tidak mudah lelah. Nah, otot jantung ini membentuk cabang yang disebut dengan syncytium dan sekat yang disebut dengan diskus interkalar. Contohnya pada otot jantung, ya, pada miokardium. Oke, nah ini merupakan klasifikasi atau pembagian dari jaringan otot berdasarkan struktur dan cara kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan saraf atau neuron, ya, guys. Nah, jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh kita sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi atau terpadu, guys. Nah, secara anatomis, susunan saraf dibagi ke dalam susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan susunan saraf tepi atau perifer yang terdiri dari serabut saraf dan kumpulan kecil sel-sel saraf yang disebut dengan ganglia saraf. Nah, kemudian secara struktural, jaringan saraf itu terdiri dari dua jenis, guys, yaitu sel-sel saraf dan sel-sel glia saraf, ya. Nah, kalau sel-sel saraf atau neuron itu umumnya memiliki banyak cabang panjang
Kemudian beberapa jenis sel glia itu memiliki cabang-cabang pendek ya yang menyangga serta melindungi neuron atau saraf dan ikut serta dalam aktivasi saraf, nutrisi saraf dan proses pertahanan susunan saraf ya. Jadi ada dua sel yaitu sel saraf dan sel glia. Oke. Nah, kemudian untuk struktur sel saraf ini ada beberapa bagian guys ya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi sel neuron atau saraf itu terdiri dari beberapa bagian yaitu dendrit ya, badan sel ya, dan akson. Ada tiga guys, dendrit, badan sel, dan akson. Nah, dendrit ini merupakan penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima impuls atau sinyal. Ya, jadi dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan atau stimulus, ya, atau menerima sinyal-sinyal. Kemudian badan sel atau processing cell. Nah, ini merupakan bagian utama dari neuron yang memiliki inti sel atau nukleus. Jadi pada badan sel ini ditemukan inti sel guys, yang berfungsi untuk memproses rangsangan atau stimulus. Kemudian akson atau nama lainnya adalah neurit ya, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi untuk mengirimkan atau mentransmisikan sinyal-sinyal atau impuls-impuls saraf ya, atau berfungsi untuk menghantarkan rangsang menuju sinapsis. Ya. Nah, jadi ini merupakan struktur sel saraf secara umum. Jadi ada dendrit, badan sel dan akson. Nah, kemudian guys, pada akson ya atau pada neurit terdapat beberapa bagian lagi yaitu selubung mielin. Ini dia ya. Ini gambarnya, selubung mielin. Nah, ini merupakan bagian sel yang membungkus akson. Ya, jadi perlu kamu ingat, selubung mielin ini merupakan bagian sel yang membungkus akson yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi atau zat-zat makanan. Nah, kemudian guys, selubung mielin ini terdiri dari sel-sel Schwann. Nah, ini dia. Sel-sel Schwann ini merupakan sel-sel berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan mielin. Oke. Nah, selanjutnya ada juga nodus Ranvier atau celah yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Nah, kemudian di bagian akson guys, ada namanya ujung akson atau terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel-sel saraf dengan sel-sel saraf lainnya. Nah, pada ujung akson ini terdapat sinapsis. Nah, yaitu pertemuan antara dua ujung akson. Jadi sinapsis ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau stimulus ke sel-sel saraf selanjutnya. Nah, kemudian guys, di bagian sinapsis ini terdapat cairan yang biasa kita sebut dengan neurotransmitter. Apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah untuk menghantarkan atau mentransmisikan sinyal-sinyal atau sinaps-sinaps atau impuls-impuls dari ujung akson yang satu ke ujung akson yang lainnya. Oke. Nah, ini merupakan struktur dari sel saraf atau neuron. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan membahas informasi ini di pertemuan selanjutnya pada sistem koordinasi pada manusia ya. Ini hanya sebatas informasi dasar saja atau basic saja ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam atau jenis-jenis jaringan saraf guys. Nah, yang pertama ada saraf sensorik, kemudian ada saraf interneuron dan saraf motorik. Nah, saraf sensorik merupakan saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera sebagai penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Ya. Nah, kemudian saraf interneuron merupakan saraf penghubung atau konektor antar saraf disebut dengan konektor ya, dan saraf sensorik dengan saraf motorik yang disebut dengan adjustor. Oke. Nah, sedangkan saraf motorik merupakan saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot sebagai penanggap rangsang. Oke. Nah, ini merupakan macam-macam dari jaringan saraf ya. Jadi ada saraf sensorik, interneuron dan motorik. Nah, kemudian guys, kalau nanti di buku ada saraf aferen itu sama dengan
sensorik ya. Jadi sensorik ini sama dengan saraf aferen. Ya, aferen, sedangkan motorik itu sama dengan eferen. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bentuk dari sel saraf. Ada 3 guys, yaitu saraf multipolar, saraf bipolar, dan saraf unipolar ya. Nah, sambil diperhatikan gambarnya guys. Jadi ada multipolar, multi artinya banyak ya, jadi banyak kutub. Kemudian bipolar, bi artinya 2, dan unipolar, uni artinya 1 ya. Nah, kita bahas. Apa itu saraf multipolar guys? Nah, saraf multipolar ini memiliki 1 akson dan 2 dendrit. Ya, jadi pada saraf multipolar ini guys, dia memiliki 1 akson dan 2 dendrit, tetapi juga bisa lebih. Ya. Nah, contohnya kita temukan pada saraf motorik, pada otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi saraf multipolar ini kita temukan di bagian sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, yang kedua, saraf bipolar. Apa itu? Nah, saraf bipolar itu memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Ya, jadi memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Nah, contohnya kita temukan pada reseptor indera kita, yaitu telinga sebagai indera pendengaran, mata sebagai indera penglihatan, dan hidung sebagai indera penciuman. Ya. Nah, sedangkan saraf unipolar ini merupakan neuron atau saraf bipolar yang hanya memiliki 1 juluran saja dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Ya, mengalami fusi atau peleburan. Nah, contohnya neuron atau saraf pada embrio dan fotoreseptor mata. Nah, kemudian tadi Bapak jelaskan di awal tentang macam-macam sel ya. Jadi ada sel saraf, ada sel glia. Nah, ini ada informasinya guys. Jadi, sel glia atau disebut juga dengan neuroglia ini merupakan sel yang menunjang kebutuhan sel-sel saraf seperti kedudukan atau posisi, nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga macam-macam atau jenis-jenis sel glia, yaitu sel satelit atau regulator zat kimia, sel Schwann yang berfungsi sebagai pelindung akson dan pembentuk selubung mielin, sel ependimal ya itu berfungsi untuk melapisi sistem saraf pusat dan pengisi cairan cerebrospinal. Kemudian mikroglia berfungsi sebagai fagositosis atau memakan kuman-kuman atau partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada astrosit yang berfungsi sebagai penyokong sel saraf dan oligodendrosit yang berfungsi sebagai penyokong sel saraf ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ dan sistem organ. Ya, jadi organ adalah gabungan dari bermacam-macam jaringan yang terorganisasi dalam suatu fungsi, di mana berdasarkan letak atau posisinya, organ itu ada 2 bagian guys, yaitu organ dalam atau internal dan organ luar atau eksternal. Nah, organ dalam yaitu organ yang terletak di dalam rongga tubuh kita. Contohnya apa? Lambung atau ventrikulus, pankreas, ginjal atau ren, rahim atau uterus. Nah, sedangkan organ luar atau eksternal yaitu organ yang terletak di luar rongga tubuh kita. Contohnya tangan, kaki, dan kulit. Atau yang bisa dilihat dari luar kita ya, luar tubuh kita. Oke. Nah, kemudian untuk sistem organ ini adalah gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan tujuan yang sama. Nah, jadi guys, untuk semester ini atau semester ganjil ini, kita akan membahas sistem gerak, sistem sirkulasi atau peredaran, dan sistem pencernaan atau digesti. Jadi ada 3 sistem yang akan kita pelajari di semester ini, semester ganjil ini. Kemudian di semester depan atau semester genap, kita akan membahas tentang sistem pernafasan, ekskresi, saraf, hormon, dan indera sebagai sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan sistem imun atau pertahanan tubuh. Jadi guys, untuk semester ini, untuk kelas 11, kita semuanya membahas tentang fisiologis tubuh manusia yang berhubungan dengan sistem kerja tubuh kita. Ya, bagaimana
gerakan kita, sirkulasi kita, pencernaan, pernafasan, proses pembuangan, zat-zat yang nggak dibutuhkan lagi, kemudian bagaimana saraf kita, hormon indera, reproduksi, hingga proses kekebalan tubuh kita. Itu akan dibahas di kelas 11 semester 1 dan 2. Oke guys. Nah, seperti itulah materi kita pada pagi hari ini tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Oke, demikianlah pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you.